Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farada alaina as-siyama fi syahri Ramadan wa ja'alahu wasilatan lin-naili rahmati wal maghfirati wa 'itqin minan niran wa unzila fihi al-Qur'an. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul mannan wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibul mu'jizati wal bayan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin afdalil insan wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Amma ba'du. Segenap Bapak Ibu jamaah salat Isya dan salat sunat tarawih Masjid Jami' Al-Hijrah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segenap pengurus DKM yang kita doakan mudah-mudahan senantiasa dalam ridho dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam ini di malam yang ke-22 kita masih dapat melaksanakan berbagai aktivitas kita di bulan Ramadan yang penuh dengan kemuliaan ini. Mudah-mudahan Allah berkenan menerima amal ibadah yang kita lakukan. Allah terima amal ibadah, solat kita, puasa kita, zakat kita, infak sedekah kita, bacaan Al-Quran kita, dan ibadah-ibadah lainnya mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta segenap keluarga, sahabat dan umat yang istiqomah hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita semua masuk dalam barisan kelompok umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kelak kita semua akan mendapatkan syafaatnya fi yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah hadirin sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar malam ini? Halo. Ini kok wajahnya lesu? Kan sudah berbuka puasa ya. Harusnya kemudian menampakkan kegembiraan di wajah-wajah mereka yang berpuasa. Karena kata Nabi, bagi mereka yang berpuasa ada dua kebahagiaan, ada dua kegembiraan. Yang pertama adalah kegembiraan ketika berbuka, inda iftarihi, dan kegembiraan yang kedua adalah inda liqa'i rabbih. Ketika berbuka kita berbahagia mendapatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala kita berbahagia karena begitu istimewanya hadiah yang Allah siapkan bagi mereka yang berpuasa. Jemaah hadirin sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala. Malam ini adalah malam yang ke-22 kita melaksanakan ibadah atau kita menghidupkan malam-malam di bulan Ramadan. Artinya kita sudah masuk sepertiga akhir Ramadan, yang dalam hitungan hari lagi, dalam hitungan malam kita semua sudah akan meninggalkan bulan Ramadan. Yang tidak terasa sudah 21 hari kita melaksanakan ibadah puasa. Artinya waktu yang sangat singkat, maka mudah-mudahan waktu yang singkat ini dapat kita maksimalkan dengan sebaik-baiknya dalam rangka ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka kita menghidupkan malam-malam bulan Ramadan. Jauh dari mati Allah, tahun ini bukan tahun pertama kita berjumpa dengan Ramadan. Sudah puluhan kali kita berjumpa dengan Ramadan. Kalau yang malam ini usianya sudah genap 60 tahun, anggaplah kita hitung bahwa usia kita wajib melaksanakan ibadah puasa itu usia akil balik antara 10 sampai dengan 13 tahun. Kalau hari ini sudah berusia 60 tahun, artinya kurang lebih sudah
47 kali kita berjumpa dengan Ramadan, kita melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Kalau yang malam ini sudah 70 tahun, artinya sudah lebih banyak lagi kita berjumpa dengan Ramadan. Maka pastinya mudah-mudahan tujuan dari ibadah puasa yang kata Allah dalam Al-Quran, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan mudah untuk kita capai. Karena kita ibaratkan anak sekolah yang berjumpa dengan soal yang sama, selama 60 kali berjumpa dengan soal yang sama, disajikan soal yang sama, maka mudah atau sulit untuk menjawab soal itu. Halo? Ketemu dengan soal yang sama 50 kali, 60 kali soalnya sama. Mudah atau sulit? Mudah ya? Mudah. Makanya kalau sudah 50 kali ketemu Ramadan, rasanya harusnya gampang bagi kita untuk mencapai derajat takwa sesuai dengan tujuan ibadah puasa. Pertanyaannya, mudah atau sulit mencapai derajat takwa? Halo? Kenapa? Oh, ternyata karena dalam perjalanan kehidupan kita ini ada dua potensi yang Allah anugerahkan kepada kita. Yang dua potensi ini saling mempengaruhi, saling mengalahkan. Yang kata Allah di dalam Al-Quran, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ternyata di dalam diri kita ini ada dua potensi yang dua-duanya saling mempengaruhi. Ada potensi ketakwaan, ternyata di saat yang sama di dalam diri kita ada potensi fujur, ada potensi kemaksiatan, ada potensi kedurhakaan, ada potensi pembangkangan. Yang potensi ini saling mempengaruhi. Kalau takwa yang menang, maka la'allakum tattaqun mudah kita capai. Namun faktanya hari ini ada yang tahun lalu ibadahnya luar biasa, belum masuk waktu azan sudah ada di saf paling depan. Tapi tahun ini kok enggak kelihatan kemana saudara kita yang tahun lalu dengan luar biasanya ibadah puasanya, ibadah qiyamul lailnya, semangat. Kenapa? Jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, inilah yang Allah kalamkan di dalam Al-Qur'an. Surah Yusuf ayat 53 Allah gambarkan, wa ma ubari'u nafsi innan nafsa la ammaratum bis-su'i illa ma rahima rabbi. Sesungguhnya ada hawa nafsu yang mencoba mengendalikan di dalam diri kita. Hawa nafsu yang mencoba membawa diri kita ini untuk mengalahkan ketakwaan, potensi fujur tadi. Oleh hawa nafsu digiring untuk bisa mengalahkan ketakwaan. Yang hawa nafsu ini kata Allah dalam Al-Quran, bawaannya dia selalu mengajak, memerintahkan kepada pemilik tubuh ini untuk la ammaratum bisu, untuk melakukan kejelekan-kejelekan, untuk melakukan pembangkangan, melakukan kemaksiatan. Jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Oh, ternyata ini masalahnya. Kenapa kemudian jalan kita untuk mencapai ketakwaan itu tidak semudah kita mengerjakan 60 kali soal yang sama. Yang ketika Nabi dan sahabat-sahabatnya kembali dari sebuah peperangan yang dahsyat, perang Badar, yang kata sahabat-sahabatnya saat itu, kita kembali dari perang yang hebat luar biasa. Lalu apa kata Nabi? Ini perang belum ada apa-apanya dibandingkan perang melawan hawa nafsu. Jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam penjelasan ayat yang lain, surah Ali Imran ayat 14, Allah memberikan penjelasan yang sangat gamblang tentang hawa nafsu ini. Yang kata Allah, zuyyina lin-nasi hubbus syahawat, dijadikan pandangan manusia itu indah
Pada apa? Pada sesuatu yang diinginkannya. Berupa apa? Minan nisa'i, syahwat kita terhadap wanita. Pantas ada yang sudah punya satu pengen dua, yang sudah punya dua pengen tiga, yang sudah punya tiga pengen empat. Iya, jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, enggak bicara yang muda, enggak hanya bicara yang muda, yang tua pun memiliki potensi yang sama. Hubus syahwat minan nisa wal banina. Anak-anak, betapa kemudian anak-anak itu menjadi perhiasan bagi kita semua. Jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wal qanatiril muqantarati. Kemudian dijadikan indah lagi syahwat kita pada apa? Pada perhiasan minadz zahabi wal fiddah. Pantas kalau kemudian ibu-ibu, pantas kalau kemudian istri kita sedikit-sedikit ngajakin ke toko emas gitu ya. Iya, Bapak Ibu. Jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, pantas kalau kemudian ibu yang sudah ada cincinnya satu, enggak cukup nambah lagi satu lagi. Gelangnya sudah ada satu, enggak cukup nambah lagi. Yang kalau ketika belanja memilih barang, ini kelihatan semua. Yang ini berapa, Bang? Gitu. Ya Allah. Kenapa syahwat manusia? Yang akhirnya kata tukang dagangnya, yang itu enggak dijual, sambil ngunjukin gigi emasnya. Luar biasa. Kenapa? Karena memang dijadikan indah pandangan manusia, kata Allah Subhanahu wa taala, pada wanita, pada anak-anak, pada perhiasan minadz zahabi wal fiddah, berupa emas dan perak. Kemudian pada apa lagi? Wal khailil musawwamati, pada kuda tunggangan yang hebat. Kalau dulu zaman Nabi, kuda menjadi kendaraan yang paling hebat, istimewa. Kalau hari ini mungkin menjelma menjadi apa? Yang kemarin rame itu, banyak orang yang syahwatnya pengen punya Rubicon gitu ya. Iya, itu kan kuda zaman sekarang, kuda zaman now. Iya, pengen Rubicon, pengen Wrangler, pengen Jeep dan lain-lain. Dijadikan indah memang syahwat kita manusia pada yang demikian itu, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada apa lagi? Wal an'am, binatang ternak. Iya. Yang kemudian wal hars, sawah, ladang. Sudah punya investasi lahan, tidak cukup beli satu lahan, beli lahan yang lain lagi. Tidak cukup satu dua lahan, beli lahan yang lain lagi. Bikin kontrakan, tidak cukup satu pintu, bikin dua pintu, bikin 4 pintu, bikin 10 pintu. Jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang semuanya itu, kata Allah Subhanahu wa taala, itulah perhiasan dunia. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Tapi ingat, itu semuanya tidak akan dibawa pada saat kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, kecuali yang hartanya dititipkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, syahwat manusia. Maka ibadah puasa yang kita lakukan, salah satu tujuannya adalah dalam rangka menekan syahwat kita, menekan hawa nafsu kita. Yang kemudian kata Allah dalam Al-Quran, bagi mereka yang sukses, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa, mereka yang sukses menahan dirinya dari hawa nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka sesungguhnya surga tempat kembalinya. Jauh oleh Allah Subhanahu wa taala. Pantas bagi mereka yang melaksanakan ibadah puasa disiapkan satu pintu surga yang istimewa, yang namanya Ar-Rayyan. Khusus pintu itu tidak dimasuki kecuali oleh mereka yang berpuasa. Kalau mereka yang berpuasa sudah masuk, maka pintu Ar-Rayyan itu akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. VIP spesial. Kenapa? Karena memang perjuangannya untuk menahan hawa nafsu ini luar biasa. Jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika puasa, betapapun banyaknya makanan yang terhidang, iya, ketika sudah masuk waktunya, waktu fajar, stop.
Walaupun halal, tidak kita lanjutkan memakannya. Stop. Artinya ada kemampuan kita untuk mengendalikan hawa nafsu itu. Yang tujuannya dengan kita mengendalikan hawa nafsu, mudah-mudahan kita menjelma menghayati nilai-nilai keagungan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah puasa. Kita kekang hawa nafsu kita, kemudian kita alihkan kepada penghayatan kita kepada nilai-nilai keagungan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau sukses kita menahan hawa nafsu, maka insya Allah kita akan menjelma menjadi lil muttaqin la'allakum tattaqun tadi. Sukses kita ibadah puasanya, maka menjelma kita menjadi pribadi yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Yang harusnya puasa itu bukan hanya menahan, itu bukan hanya pada saat kita berpuasa, bukan hanya pada saat Ramadan. Latihan hawa nafsu itu maka kemudian akan diimplementasikan, akan diterapkan dalam kehidupan kita pasca Ramadan. Mereka yang sukses menahan hawa nafsunya dari menguasai harta yang tidak halal, ketika bekerja maka bekerjanya dia akan ihtiyat, akan hati-hati. Mana yang halal, mana yang haram, mana yang harta yang boleh dibawa pulang, mana yang tidak boleh dibawa pulang, mana yang boleh diambil, mana yang tidak boleh diambil. Ketika berniaga pun sama. Iya, apapun kondisinya, mereka yang sukses latihan ibadah puasa, latihan menahan hawa nafsunya, maka ketika diterapkan dalam kehidupan pasca puasa, maka dia akan tetap berpuasa pasca Ramadan. Jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan hanya pada saat Ramadan saja. Kenapa kemudian latihan kita ini harus 1 bulan? Tidak cukup 1 hari untuk latihan ini. Jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita masuk dalam kelompok manusia, kelompok hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mampu mengekang hawa nafsu kita, sehingga potensi takwa yang ada di dalam diri kita yang akan unggul, yang mudah-mudahan ini menjadi modal kita untuk meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian, barangkali mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf bila yang saya sampaikan kurang berkenan di hati Bapak Ibu jamaah hadirin sekalian. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.